Kemudahan akses teknologi memberi ruang yang besar untuk kita menyampaikan pendapat dengan cepat, termasuk menyampaikan suatu kebenaran. Namun terkadang kita lupa bahwa menyampaikan kebenaran itu ada caranya, karena dengan cara yang tepatlah kebenaran itu akan diterima oleh orang lain. Maka lewat Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala memberi kita panduan tentang cara menyampaikan kebenaran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap memberikan panduan kepada kita bagaimana caranya mengajak orang lain menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ternyata Islam memang agama yang tidak pernah memberikan pemaksaan. La ikraha fiddin, itu adalah kaidah sangat penting. Tidak pernah ada paksaan dalam urusan beragama. Jangan disalahpahami bahwa la ikraha fiddin artinya Islam tidak pernah memaksa bangsa atau individu manapun untuk masuk Islam. Tidak ada. Silahkan baca dengan sejujur-jujurnya dalam sejarah Islam. Islam tidak pernah mengacungkan pedang agar orang kemudian dipaksa masuk Islam. Sampai hari ini kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala diminta, bahkan ketika menyampaikan pun karena tidak boleh memaksa, maka Allah sampaikan bagaimana cara menyampaikan Islam agar orang mau menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga orang mendapatkan hidayah. Maka Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia, serulah mereka, panggil mereka menuju jalan Rabbmu, menuju jalan Islam ini dengan cara hikmah, dengan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dari ayat tersebut terdapat 3 cara untuk menyampaikan kebenaran, yakni hikmah, nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara terbaik. 3 cara inilah yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dalam menyampaikan kebenaran kepada umat. Bagaimana kisah lengkapnya? Hikmah berarti bijaksana. Ya, bijaksana melihat situasi dan kondisi lawan bicara. Kenali siapa mereka, sehingga kita bisa menyesuaikan cara kita menyampaikan kebenaran. Lihatlah bagaimana Rasul menyampaikan haditsun nasi ala qadri uqulihim. Ajaklah manusia bicara sesebatas kemampuan akal mereka. Ilam turidu ayyukadzaballahu wa rasuluh. Kalau kalian tidak ingin Allah dan Rasulnya didustakan. Artinya begini, bahwa kita menyampaikan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Yang kita bawa ini wahyu, ayat, hadis Nabi, artinya kebenaran. Tetapi karena kita menyampaikannya di luar batas akal mereka, mereka tidak paham. Tema ini mereka tidak paham terlalu tinggi pembahasannya. Maka ketika kita sampaikan dengan gaya kita sendiri, kita bukan memahami siapa yang ada di hadapan kita, tapi kita memaksa orang untuk memahami kita. Maka yang terjadi adalah justru mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Inilah yang ini juga salah satu bentuk hikmah, di mana hikmah itu diantaranya tadi adalah melihat dengan siapa bicara. Ini langsung dicontohkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan bahwa pembahasan yang sama disampaikan oleh Rasul kepada orang yang bertanya
tapi jawabannya bisa berbeda-beda. Ini dalam bahasa dakwah namanya mura'atul mukhatabin. Jadi memperhatikan siapa orang yang kita ajak bicara, audiens kita. Itu ajaran Rasul. Salah satu contoh yang dapat kita teladani adalah saat para sahabat bertanya kapan terjadinya kiamat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun menjawabnya dengan penjelasan ilmiah sesuai dengan kemampuan para sahabat seperti Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Diutusnya aku sebagai Rasul dan kiamat demikian dekat, sebagaimana dekatnya dua jari ini." Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Adapun kepada Abu Hurairah, beliau menjelaskan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat." Lalu Abu Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?" Rasulullah menjawab, "Ketika suatu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat." Rasul ketika Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bicara tentang kiamat umpamanya, tema kiamat, kalau Nabi bicaranya dengan para sahabat levelnya Abu Hurairah, levelnya Anas bin Malik, ini kan ilmuwan-ilmuwan, dan memang mereka menjadi kelak menjadi ilmuwan-ilmuwan besar. Maka ketika Nabi bicara tentang kiamat, tentang kapan kiamat terjadi, Nabi menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Maka lihatlah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Anas bin Malik umpamanya radhiyallahu anhuma, bagaimana Rasul menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Jadi memang kapan kiamat terjadi tidak pernah tahu. Tetapi tanda-tanda kiamatnya Nabi menyebutkan dengan sangat jelas. Pertanyaan yang sama pernah dilontarkan oleh masyarakat Arab Badui. Namun Rasulullah SAW menjelaskan dengan cara yang berbeda. Rasulullah SAW menggunakan kalimat sederhana semata-mata agar membantu pemahaman masyarakat Arab Badui. Pelajaran sangat mahal untuk kita. Arab Badui itu adalah sebuah potret masyarakat yang tidak mengerti ilmu, tidak punya pengalaman wawasan. Mereka tinggal jauh dari peradaban, di tengah padang pasir sana. Mereka tidak memiliki adab, mereka kasar. Ini potret masyarakatnya. Ketika tema kiamat, suatu hari ada orang Arab Badui masuk ke majelis Nabi, langsung teriak-teriak, Muhammad, kapan kiamat? Cara Nabi menjawab tidak sama dengan cara Nabi membahas kiamat dengan sahabat selevel Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Apa yang dijawab oleh Nabi? Jawaban Nabi unik. Nabi mengatakan, wa madza a'dadta laha? Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Mengapa? Karena orang seperti ini, walaupun pertanyaannya adalah dia ingin tahu kapan kiamat, tidak penting. Karena kalaupun disampaikan yang sifatnya ilmiah, dia juga tidak terlalu banyak paham. Lihatlah bagaimana menyampaikan agama Allah itu harus melihat dengan siapa kita berbicara. Interaksi Rasulullah SAW dengan masyarakat Arab Badui cukup banyak. Kita bisa belajar bagaimana cara Rasulullah menjalankan konsep hikmah dalam menyampaikan kebenaran. Seperti saat salah satu dari mereka buang air kecil di Masjid Nabawi. Bahkan di saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berkumpul di dalam masjid. Para sahabat pun sangat marah atas perbuatan si Arab Badui ini. Lalu bagaimana reaksi Rasulullah SAW? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Arab Badui itu, kemudian Nabi mengatakan bahwa ini masjid. Masjid ini adalah tempat untuk sholat, untuk zikir, dan untuk tilawah. Dengan cara bertutur yang baik, tidak menyerang. Lihat efeknya. Arab Badui itu paham. Tentu karena pemahamannya sedikit, ya maka diberikan sedikit sesuai dengan pemahamannya. Kemudian yang kedua adalah akhirnya dia bersikap. Karena dia suka dengan gaya Nabi Muhammad SAW, tapi tidak suka dengan gaya para sahabatnya yang sudah keburu mau marah. Ini selalu sikap manusiawi. Maka dia berdoa. Dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain tidak usah. Salah lagi doanya, gitu ya. Salah lagi, maka Nabi kasih teguran lagi. Tapi dengan bahasa yang juga tidak, kamu ini tidak mengerti, salah kamu. Bukan itu. Bahasanya adalah Nabi mengatakan, lima hajar tawasi'an. Mengapa kamu mempersempit sesuatu yang luas? Kenapa kamu persempit sesuatu yang luas? Karena rahmat Allah itu luas. Mengapa hanya untuk kita berdua? Tapi kita harus paham bahwa Allah memerintahkan kita untuk punya sikap yang namanya sikap hikmah. Pemirsa Khalifah,
Cara menyampaikan kebenaran selanjutnya adalah mau'izah hasanah atau memberi nasihat yang baik. Isi nasihatnya haruslah yang baik, begitu pula bahasa yang diucapkan. Hal inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menasihati para sahabat di mana saja. Ketika Nabi SAW bertemu dengan sahabatnya, umpamanya ada pedagang di pasar yang melakukan mencoba menutupi aib barang dagangannya. Jadi yang jelek diletakkan di bawah, yang bagus diletakkan di atas, orang melihat yang bagus. Maka ketika Nabi mengetahui dengan masukkan tangannya tahu bahwa yang bagian bawah ternyata tidak bagus, maka Nabi memberikan nasihat. Memberikan nasihat, teguran dengan cara yang baik. Nabi SAW sampai mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka bukan dari kelompok kami. Artinya bahwa menipu dalam urusan transaksi jual beli ini nasihat. Rasulullah SAW juga memanfaatkan momentum berkumpul dengan para sahabat sebagai waktu yang tepat untuk memberi nasihat. Maka suatu duha Nabi SAW diberi setangkai korma yang masih awal buah. Maka kemudian kesempatan berkumpul di masjid itu dan Nabi memegang setangkai itu, maka Nabi manfaatkan untuk memberi nasihat pada para sahabat. Dan menarik, nasihat Nabi tidak mesti harus menggunakan kalimat. Kadang-kadang nasihat Nabi berupa tebak-tebakan. Kali tebak-tebakan. Nabi mengatakan, inna minasyajari syajaratul la yasqutu waraquha wa dzalika mithlul muslim. Dalam riwayat lain, barakatuha mithl barakatil mu'min. Kata Nabi, ada satu pohon yang tidak pernah jatuh daunnya, dia seperti kehidupan muslim. Dalam riwayat lain, keberkahannya seperti keberkahan mukmin. Maka apakah itu? Maka Nabi SAW memberikan nasihat dengan tebakan itu, dan jawaban itu ternyata salah. Kemudian Nabi baru menyampaikan bahwa pohon itu adalah pohon korma. Kita diminta belajar kepada pohon korma karena pohon korma itu hidupnya sama dengan hidup kita sebagai muslim, keberkahannya sama dengan keberkahan kita sebagai mukmin, dan kalimat itu harus diurai. Itu nasihat buat kita. Jadi tidak mesti harus menegur, tapi ada momentum yang baik dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk menasihati. Memberi nasihat juga identik diberikan kepada orang yang lebih muda, termasuk kepada anak-anak. Rasulullah SAW pun memberi contoh cara memberi nasihat kepada anak-anak, sehingga mereka bisa menerima dan mengikuti nasihat yang diberikan. Kemudian Nabi memberikan nasihat seperti putranya Abu Salamah, yaitu namanya Umar, putranya Ummu Salamah, yang nanti tentu menjadi anak tiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi dalam asuhan Nabi. Waktu makan bersama Nabi, tangannya kan kemana-mana. Jadi tangannya ngambil sana. Dan kemudian Nabi memberikan nasihat, teguran sekaligus nasihat. Kata Nabi, ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Nak, bacalah basmalah. Baca bismillah dulu. Kemudian makan dengan tangan kananmu dan makan yang ada di hadapanmu. Maka Umar paham. Umar, si kecil Umar ini namanya, dia paham. Dan dia kemudian mengatakan, sejak hari itu maka saya makan dengan penuh adab dan tangan saya nggak kemana-mana. Pemirsa Khalifah, perintah untuk menasihati dengan perkataan lembut telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada salah satu nabinya, yaitu Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk menasihati Fir'aun, seorang raja yang terkenal keangkuhan dan kezalimannya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa alaihissalam untuk Nabiullah Musa dan Harun pergi ke Fir'aun. Nah, Musa dan Harun alaihissalam ketika pergi ke Fir'aun, salah satu pesan Allah adalah wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berkatalah kamu, wahai Musa dan Harun, dengan perkataan yang layyin, yang lembut. Mudah-mudahan Fir'aun masih ingat dan masih bisa ingat, dan mudah-mudahan dia punya rasa takut. Itu Fir'aun yang sudah jelas kafir, bukan cuma kafir, dia zalim, bukan cuma zalim, dia sudah mengaku jadi Tuhan. Dengan Fir'aun saja Allah merintahkan agar kita memang harus berlatih untuk berkata dengan perkataan yang lembut, perkataan yang baik. Justru dengan perkataan yang baik itu Allah memberikan harapan, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun menjadi ingat dan mudah-mudahan Fir'aun menjadi takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampaikan dengan bahasa yang baik.
Sikap Nabi Musa alaihissalam yang bertutur lembut kepada Fir'aun memberi teladan bagi umat muslim. Karena cahaya hidayah barangkali sampai di hati saudara kita lewat lisan kita yang lemah lembut. Kalaupun harus mendebati mereka, maka Allah Ta'ala memberi perintah agar berdebat dengan cara yang terbaik. Inilah langkah ketiga dalam menyampaikan kebenaran. Perdebatan wajib dilandasi dengan ilmu dan tanpa melibatkan emosi, agar maksud dan tujuan dari informasi yang akan kita sampaikan diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada Raja Namruz. Inilah kisah lengkapnya. Namruz adalah seorang raja Mesopotamia yang terkenal angkuh, berdarah dingin, haus pujian dan tidak segan-segan menghukum siapapun yang tidak patuh atas perintahnya. Tidak hanya itu, Namruz juga mengaku dirinya sebagai Tuhan dan mewajibkan rakyatnya untuk menyembah kepadanya. Pemahaman ini tentu saja menggerakkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meluruskan apa yang telah diperbuat Raja Namruz. Suatu hari ia hadir sebagai tamu undangan Raja Namruz dalam jamuan makan. Di sanalah sang raja menanyakan satu-satu kepada para tamunya tentang siapa Tuhan mereka. Semua berkata bahwa Namruzlah Tuhannya. Namun Nabi Ibrahim menjawab jawaban yang berbeda dan membuat Namruz terkejut. Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku, Tuhanku itu yang bisa menghidupkan dan mematikan. Maka si raja mengatakan dengan angkuhnya, qala ana uhyi wa umit. Saya bisa juga menghidupkan, juga bisa mematikan. Maka disebutkan dalam riwayat bahwa dia sekaligus mengancam Ibrahim. Bahwa kamu nih di depan saya ini, kalau kamu saya bunuh, saya bisa mematikan kamu. Atau kamu saya biarkan pergi, maka berarti saya menghidupkan kamu. Dalam riwayat lain dia memerintahkan agar ada dua orang yang didatangkan, yang satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Itu definisi menghidupkan dan mematikan versi Raja Zalim itu. Baiklah, walaupun itu definisinya juga ngawur. Kejadian kadang-kadang kita berdialog dengan orang yang bahkan dia tidak paham apa yang diucapkannya. Oke lah, anggaplah itu juga dia sudah tidak benar. Bahkan cara mendefinisikan kata menghidupkan dan mematikan juga salah. Tanpa diketahui sang raja, jawaban itu sudah diprediksi sejak awal oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim melontarkan argumentasi keduanya mengenai Tuhan dengan pembawaan yang tenang. Akhirnya Ibrahim menggunakan cara yang lain. Ibrahim alaihissalam mengatakan, dia berkata bahwa Fa'inallah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah, Tuhanku itu yang menerbitkan matahari dari timur, maka sekarang silakan terbitkan dari barat. Maka si raja itu fabuhital ladzi kafar. Maka si orang kafir itu langsung kaget dengan logika itu, karena tidak bisa. Silakan ditunggu mau berapa hari, mau berapa bulan, mau berapa tahun. Tidak, Anda yang mengaku sebagai Tuhan tidak bisa menerbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, akhirnya marah. Dan dengan itulah maka kemudian akhirnya sang raja mengusir. Keluarkan segera, usir orang ini, tidak usah debat lagi sama dia. Karena khawatir. Kalau mau menasihati, perbaiki dulu niatnya. Anda ini mau menasihati supaya saudara ini mendapatkan petunjuk Allah, atau Anda ingin membongkar aib dia, atau Anda cuma ingin memuaskan diri, atau Anda ingin memunculkan diri Anda yang jujur. Karena niat yang tidak benar, maka hasil tidak benar. Padahal harusnya menasihati itu niatnya adalah agar orang lain mendapatkan jalan hidayah, jalan kebenaran. Dan yang kedua adalah ada adab untuk kita berdebat. Maka 3 poin hikmah, nasihat yang baik dan debat dengan cara yang terbaik. 3 hal itu harus kita jalani prosedurnya dengan sangat baik. Ikuti jalan itu, maka setelah kita jalani apa yang kita lakukan, kita jalani apa yang diperintahkan, maka setelah itu hidayah serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Siapapun orang kafir bahkan bisa mendapat hidayah. Lakukan saja prosedur dengan cara yang benar, cara kita akan mendapatkan pahala dari Allah, dan semoga Allah memberikan hidayah pada orang yang memang sedang kita ajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.